Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita di Bandara Betuang Bari ini satu minggu terakhir ini mengalami lonjakan penumpang. Setiap hari itu rata-rata hampir 100% full kursi. Harus ada upaya-upaya terpadu, misalnya di perencanaan dan penganggaran. Salah satu penilaiannya itu tentang kecepatan kita menyetor atau menetapkan APBD. APBD yang terlambat itu salahnya siapa? Itu kita evaluasi. Selamat pagi dari Bukit Holio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah penumpang pesawat di Bandara Betuang Bari Kota Bau-Bau langsung melonjak pasca penghapusan syarat tes COVID-19. Komitmen ciptakan birokrasi bersih korupsi, pemerintah Kota Bau-Bau gelar rapat evaluasi pencegahan korupsi. Dan inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 19 Maret 2022 bersama saya Rizka Harlin. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Sabtu sore 19 Maret 2022. Selama 24 jam terakhir kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 9.528 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 5.948.610 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 25.827 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.549.220 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 199 jiwa sehingga total meninggal menjadi 153.411 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Jumlah penumpang pesawat di Betuang Bari Kota Bau-Bau, maksud kami, jumlah penumpang pesawat di Bandara Betuang Bari Kota Bau-Bau langsung melonjak pasca penghapusan syarat tes COVID-19. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Satu minggu terakhir ini mengalami lonjakan penumpang. Setiap hari itu rata-rata hampir 100% full kursi. Jumlah penumpang pesawat di Bandara Betuang Bari Kota Bau-Bau langsung melonjak pasca penghapusan syarat tes COVID-19 baik antigen maupun PCR untuk penumpang yang sudah vaksin dosis kedua dan booster. Kasubsi Teknis Operasional Keamanan dan Pelayanan Darurat TPO KPD Bandar Udara Betuang Bari Bau-Bau Larano mengatakan peningkatan jumlah penumpang baik datang maupun berangkat itu mulai terjadi sejak 10 Maret lalu terutama rute Makassar Bau-Bau, di mana kata Rano dalam setiap kali penerbangan rata-rata 72 kursi pesawat terisi 100% berbanding jauh dengan jumlah penumpang sebelum penghapusan syarat tes COVID-19 yang terisi hanya 50%. Jadi setelah berlakunya SC21 tahun 2022 itu kita di Bandara Betuang Bari ini satu minggu terakhir ini mengalami lonjakan penumpang. Setiap hari itu rata-rata hampir 100% full kursi. Bahkan lanjut Rano, akibat lonjakan penumpang itu, rata-rata hampir setiap kali penerbangan ada daftar tunggu penumpang 3-5 orang. Saat ini kata Rano, penerbangan di Bandara Betuang Bari 2 kali flight dalam sehari untuk rute Makassar Bau-Bau dan 1 kali flight rute Bau-Bau Kendari, namun tidak setiap hari, di mana maskapai menerapkan 1 hari beroperasi, 1 hari tidak. Rano menambahkan sedianya untuk penerbangan rute Makassar Bau-Bau dalam sehari 3 kali flight, tetapi 1 pesawat lagi menjalani masa pemeliharaan. Mudah-mudahan saja 1-2 hari setelah pesawat sudah selesai maintenance mungkin akan normal penerbangan. Jadi ada 3 kali ke Makassar, 1 kali ke Kendari. Tapi saya belum tahu kondisi penumpang akan bagaimana, tapi untuk saat ini posisi penumpangnya itu hampir full 100%. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
berkomitmen ciptakan birokrasi bersih korupsi. Pemerintah Kota Bau gelar rapat evaluasi pencegahan korupsi melalui MCP dan sistem pengendalian intern SPI. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melapor. Pemerintah Kota Bau terus berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari praktek korupsi. Hal itu terlihat dengan digelarnya rapat evaluasi pencegahan korupsi tahun 2021 melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan sistem pengendalian intern SPI. MCP sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring, upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah. Pelaksana tugas Wali Kota Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan, dari 8 area intervensi MCP, Pemkot Bau hanya fokus pada 7 area saja, yakni manajemen aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu PTSP, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, dan manajemen aset daerah. Sebenarnya 8, tapi di Kota Bau 7 karena yang ke-8 itu tentang dana desa. Sebenarnya evaluasi itu bahwa untuk lebih memaksimalkan pencapaian nilai karena di masing-masing area tadi ada nilai-nilainya. Harus ada upaya-upaya terpadu, misalnya di perencanaan dan penganggaran. Salah satu penilaiannya itu tentang kecepatan kita menyetor atau menetapkan APBD. APBD yang terlambat itu salahnya siapa? Itu kita evaluasi. Kalau ternyata hambatannya ada di dinas ini, kita sampaikan supaya kamu siapkan cepat karena data kamu dibutuhkan di Bapeda misalnya atau data kamu dibutuhkan di keuangan sehingga target penyetoran APBD di DPR bulan berapa tercapai, penetapannya bulan berapa tercapai. Sementara itu, Inspektur Kota Bau Laude Abdul Hambali mengatakan, rapat evaluasi yang dihadiri sejumlah OPD terkait ini sebagai persiapan mengikuti rapat evaluasi MCP tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada 23 Maret nanti dan dihadiri langsung oleh pimpinan KPK RI. Abdul Hambali mengakui terjadi penurunan nilai capaian sejumlah indikator atau area intervensi MCP, namun hal ini juga terjadi di sejumlah daerah yang salah satu penyebabnya adalah pandemi COVID-19. Intinya kami ingatkan kepada para OPD agar di 2022 ini beberapa indikator-indikator yang kemarin tidak tercapai karena berbagai alasan supaya di tahun 2022 ini dipacu kembali untuk kita bisa melewati nilai pada tahun 2020 yang lalu. Seperti diketahui, saat peluncuran Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP pada September lalu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan temuan yang umum terjadi dalam pelaksanaan audit oleh APIP antara lain perencanaan kerja yang tidak tepat, penganggaran program dan kegiatan yang kurang tepat, proporsi belanja aparatur yang lebih besar daripada barang jasa dan belanja modal, program yang tidak sampai pada masyarakat, mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah daerah dan legislatif, dan adanya pejabat yang terlibat masalah hukum. Reporter RRI Bau Hairul Mulku melaporkan. Tim Kementerian Perdagangan akan segera meminta produsen minyak goreng memproses seluruh pesanan pembelian yang telah diajukan distributor di Kota Bau. Kembali Afriansyah melaporkan. Nah, kita nanti mau ngecek ke produsen supaya segera PO-PO yang sudah diajukan untuk dipenuhi. Tim Kementerian Perdagangan Kemendak akan segera meminta produsen minyak goreng memproses seluruh pesanan pembelian yang telah diajukan distributor di Kota Bau agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Analis perdagangan media Kemendak Banindro mengatakan pihaknya mendesak produsen karena rupanya pesanan pembelian minyak goreng yang diajukan distributor di Bau tidak dipenuhi seluruhnya, sementara produksi minyak goreng melimpah. Hal itu diketahui Banindro setelah menggelar rapat bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Disperdagperin Kota Bau dan distributor minyak goreng bertempat di ruang rapat kantor Disperdagperin Bau pada Kamis 17 Maret 2022. Nah, jadi pada prinsipnya mereka PO-nya dipenuhi, tetapi yang dipenuhin hanya sebagian. Jadi artinya gini, dia pesen tetap dipenuhi, tapi dari 10 cuma 2 atau 3 gitu. Nah, kita nanti mau ngecek ke produsen supaya segera PO-PO yang sudah diajukan untuk dipenuhi. Sebelumnya, Kepala Disperdagperin Kota Bau Laude Ali Hasan mengungkapkan stok minyak goreng yang masuk di Bau saat ini berkisar 50 ton per bulan, sedangkan yang dibutuhkan rata-rata harus 180 sampai 200 ton per bulan.
Menurut Ali, belum terpenuhinya kebutuhan minyak goreng di Bau-Bau karena pasokan dari produsen ke distributor di Bau-Bau masih terbatas. Padahal lanjut Ali, pihaknya setiap saat telah meminta dan memfasilitasi pihak distributor agar dipermudah mendapatkan pasokan minyak goreng dari produsen. Tetapi kenyataannya, permintaan dari distributor tidak dipenuhi semua oleh produsen, sementara hari ini kebutuhan minyak goreng begitu besar karena menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah penumpang pesawat di Bandara Beton Bari, Kota Bau-Bau langsung melonjak pasca penghapusan syarat tes COVID-19. Komitmen ciptakan birokrasi bersih korupsi, pemerintah Kota Bau-Bau gelar rapat evaluasi pencegahan korupsi. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.